Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada kuliah Hukum Lembaga Negara ya. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai lembaga negara kepresidenan. Nah, ya. Jadi ini merupakan lembaga negara yang sangat strategis ya, sangat penting karena kita tahu bahwa presiden itu merupakan pemimpin sebuah negara ya, khususnya pemimpin di negara-negara yang memiliki bentuk pemerintahan republiknya. Nah, kalau kita berbicara mengenai lembaga kepresidenan, ya, istilah kepresidenan itu berarti terdiri atas presiden ya, dan wakil presiden. Di mana kita tahu wakil presiden ini merupakan pembantu daripada presiden. Jadi kepresidenan itu tidak hanya terkait dengan presidennya saja, tapi juga wakilnya. Seperti itu. Baik, tadi dikatakan bahwa pemimpin ya, negara yang disebut dengan presiden ini dikenal di dalam negara yang bentuk pemerintahannya republik ya, republik. Jadi ciri khas daripada bentuk pemerintahan republik ini yaitu adanya jabatan presiden ya. Timbul pertanyaan, kenapa tidak raja? Nah, raja. Kenapa harus dinamakan presiden? Ya. Nah, kalau pemimpin yang bernama raja itu digunakan ya pada negara yang bentuk pemerintahannya monarki atau kerajaan. Sedangkan di bentuk pemerintahan republik tidak mungkin itu pemimpinnya disebut raja. Nah, sebagaimana dipahami, republik ini, bentuk pemerintahan republik ini merupakan anti dari kerajaan. Ya. Dengan kata lain, lahirnya bentuk republik ini merupakan hasil kebencian daripada bentuk kerajaan. Ya. Nah, karena dalam pandangan daripada pemuka-pemuka republik, ya, bahwa kerajaan itu berkonotasi negatif. Ya. Maksudnya ada label ya, atau cap bahwa kerajaan itu dianggap itu rajanya absolut. Kemudian raja-rajanya itu cenderung menindas rakyat dan sebagainya. Sehingga ketika republik ini lahir, maka untuk pemimpinnya tidak lagi disebut raja, ya, melainkan digunakan nama lain, ya, yaitu yang disebut dengan presiden, ya, presiden. Baik ya, sekarang kita akan bedah peristilahan daripada presiden itu ya. Jadi presiden itu ternyata berasal dari bahasa Latin. Ya. Istilah presiden itu berasal dari bahasa Latin, yaitu prae ya, dan sidere. Nah, jadi agar saudara mengetahui ya, ternyata itu istilah presiden itu terdiri atas dua suku kata, yaitu
prae, dan sidere, ya, itu dari bahasa Latin. Nah, kalau disatukan, maka prae dan sidere ini menjadi berbunyi praesedere, ya, praesedere, atau praesidere, ya, praesidere. Lalu apa artinya? Praesidere, ya, atau sedere ini apa artinya? Prae ini berarti sebelum, ya, sebelum atau di depan, ya, atau terdahulu. Sedangkan sedere ini berarti duduk atau to sit, ya. Kita tahu ini to sit ini bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Dan ternyata ini berasal dari bahasa Latin, ya. To sit ini yaitu sidere atau sedere. Jadi, ya, dapat kita simpulkan bahwa presedere ini, ya, atau praesidere ini dapat pula diartikan sebagai duduk di depan. Duduk di depan. Ya, kita mengetahui, ya, yang namanya presiden itu, ya, apabila sedang memimpin sebuah upacara, ya, atau rapat, ya, atau sidang, maka itu presiden selalu duduk di depan, ya, selalu ada di paling depan, ya. Kalau pidato pun itu pidatonya itu di panggung di depan, ya. Nah, awalnya istilah presidere atau praesidere atau presiden ini digunakan untuk orang yang memimpin acara atau rapat, ya. Nah, tentu saja presiden itu sebagai pemimpin negara, ya, dia sering atau memimpin acara, ya, atau memimpin rapat, pertemuan dan sebagainya. Sehingga ya tentu sajalah, ya, pemimpin rapat itu always, ya, sit di selalu duduk di kepala meja alias di depan, ya, kan begitu kan. Nah, tentu saja kalau berbicara tentang kepala meja ini atau di depan ini, nah, itu menunjukkan sebuah tempat yang penting, ya, tempat yang paling penting, ya. Nah, dengan demikian, ya, praesidere itu, ya, atau yang sekarang kita kenal dengan presiden, itu berarti memimpin, mengetuai, dan mengawal. Mengawal. Sedangkan istilah presidents itu adalah orang yang memimpin. Nah, jadi itulah, ya, apa itu evolusi daripada istilah presiden, ya, dari praesidere atau sedere, kemudian jadi presedere, kemudian praesidere, ya, kemudian presidents, dan akhirnya sekarang menjadi presiden, ya, presiden. Nah, presiden ini berasal dari bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris, atau di Amerika juga sama, ya. Presiden itu dipanggil dengan Mr. Presiden, ya. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi presiden tanpa T belakangnya, ya. Dan dewasa ini, ya, istilah presiden itu telah memiliki arti yang spesifik, ya, arti yang khusus, yaitu digunakan untuk menyebut pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan di suatu republik. Nah, ini sesuai dengan definisi yang diberikan dalam kamus Oxford, ya, bahwa presiden diartikan sebagai pemimpin republik, ya, republik. Nah, umumnya, ya, negara
pertama yang menggunakan ya, atau menerapkan bentuk pemerintahan republik ini adalah Amerika Serikat ya, yang merdeka pada tahun 1700-an ya. Nah, kita tahu Amerika Serikat ini dijajah oleh Inggris ya, dan kita tahu Inggris itu bentuk pemerintahnya adalah kerajaan, sehingga ketika Amerika Serikat berhasil membebaskan dirinya dari penjajah Inggris dan kemudian memerdekakan dirinya menjadi negara yang berdaulat, maka Amerika Serikat itu para pendiri negaranya tidak mau memilih atau tidak mau menerapkan bentuk pemerintahan kerajaan. Tidak mau. Tentu Amerika Serikat ya, yang sudah dijajah oleh Inggris itu mengalami traumatik ya dengan bentuk pemerintahan kerajaan. Sehingga Amerika Serikat itu memilih bentuk pemerintahan lain, yaitu republik. Ya, republik dengan pemimpinnya tentu saja tidak lagi seorang raja ya, atau ratu, melainkan dipilih istilah tadi ya, yaitu presiden ya, yang berasal dari bahasa Latin praesidere atau praesedere atau praesidens seperti itu. Nah, jadi itu sejarahnya ya ketika Amerika Serikat itu merdeka ya. Nah, dapat dikatakan Amerika Serikat ini merupakan contoh terbaik ya, best practice untuk penganut bentuk republik ini ya, bentuk republik ini. Nah, dengan AS itu menganut bentuk pemerintahan republik, maka muncul pandangan bahwa kedaulatan itu harus dikembalikan menjadi milik umum ya, atau masyarakat, bukan lagi menjadi milik raja sebagaimana itu terdapat di bentuk kerajaan ya. Nah, ini terkait erat dengan bentuk pemerintahan republik ya. Nah, republik itu asal katanya adalah res publica ya, res publica. Res ini bisa diartikan dengan kepentingan, publica ini diartikan umum ya. Atau ada juga yang mengartikan republik ini sebagai back to public ya, kembali ke umum. Re itu kembali, publika itu umum ya, umum. Nah, kemudian tadi dikatakan bentuk pemerintahan republik ini lahir sebagai anti daripada bentuk pemerintahan kerajaan. Sehingga tentu saja apa yang dianut ya, asas-asas ya, atau prinsip-prinsip yang dianut dalam bentuk pemerintahan republik ini itu bertolak belakang tentunya dengan bentuk pemerintahan kerajaan ya. Tadi satu kita sudah membahas, nama pemimpinnya pun beda ya. Kalau dalam kerajaan itu raja atau ratu atau kaisar, sedangkan dalam republik itu pemimpinnya adalah presiden. Nah, kemudian apabila dalam bentuk pemerintahan kerajaan itu pemimpinnya yaitu raja ya, atau ratu atau kaisar itu dipilih secara turun-temurun,
tidak melalui pemilihan umum secara demokratis ya, melainkan turun-temurun. Misalnya rajanya mangkat, ya, wafat, digantikan oleh anaknya, ya. Nanti kemudian anaknya turun tahta lagi, digantikan oleh anaknya lagi, dan seterusnya, ya, turun-temurun. Maka tidak semua orang itu punya kesempatan ya, untuk menjadi pemimpin negara, ya, untuk menjadi raja. Hanya keluarga-keluarga kerajaan itu yang bisa memiliki peluang untuk menjadi raja, ya. Sedangkan orang biasa itu tidak punya kesempatan ya untuk duduk dalam jabatan raja. Nah, ini tentu saja sebagai hal yang tidak disukai dalam republik ya. Nah, dalam republik itu tentu saja dianut pandangan bahwa setiap orang itu harus memiliki kesempatan yang sama, hak yang sama untuk menjadi pemimpin negara ya, atau menjadi presiden. Sehingga dalam bentuk republik itu dianut pandangan bahwa seorang presiden itu tidak boleh dipilih secara turun-temurun ya. Dipilih secara turun-temurun tidak boleh. Ini merupakan suatu larangan dalam bentuk republik ya. Kalau raja itu turun-temurun seperti kerajaan. Kalau presiden itu pemilihannya turun-temurun seperti kerajaan. Oleh sebab itu, di dalam bentuk pemerintahan republik, maka presiden itu haruslah dipilih dengan cara-cara tertentu. Tapi yang jelas tidak boleh turun-temurun. Ya. Melainkan harus dipilih dengan cara-cara tertentu. Nah, caranya apa saja? Ya, tentu banyak metode. Ya, banyak metode. Ya, kalau di Indonesia sekarang ini, presiden itu dipilih secara langsung ya, oleh rakyat. Kalau di Amerika Serikat, itu presiden dipilih oleh sebuah lembaga khusus yang bernama Electoral College dan sebagainya. Nah, secara teoretik ya, ada beberapa metode di dalam pemilihan presiden ya. Tapi yang jelas tidak ada pemilihan yang turun-temurun ya. Nah ini ya, presiden ini dipilih dengan cara tertentu. Apa saja itu? Ya, macam-macam lah ya. Ada yang dipilih secara langsung ya, oleh rakyat, ya, oleh rakyat. Seperti misalnya di negara kita ini ya, langsung pemilihannya oleh rakyat. Ada yang presiden itu dipilih oleh lembaga tertentu yang khusus dibentuk untuk itu ya. Nah, ini di Amerika Serikat ya, ada sebuah lembaga khusus yang dibentuk untuk memilih presiden dan wakil presiden. Lembaga khusus ini dipilih oleh rakyat ya. Lembaga itu dinamakan dengan Electoral College atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Dewan Pemilih ya. Dewan Pemilih. Atau ada juga presiden yang dipilih oleh parlemen ya, oleh parlemen seperti di Jerman ya, di Italia dipilih oleh parlemen atau dengan cara-cara lainnya. Ya, tapi yang jelas bukan turun-temurun, ya, bukan turun-temurun. Nah, di dalam negara republik, ya, ini pun terbagi menjadi dua macam lagi ya. Ada negara yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian ada juga negara yang berbentuk republik dengan menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Nah, kedudukan presiden di dalam negara republik yang bersistem pemerintahan presidensial itu berbeda dengan kedudukan presiden di negara republik yang bersistemkan parlementer. Ya. Di mana bedanya? Kalau negara republik yang bersistem pemerintahan presidensial, ya seperti misalnya Indonesia, ya,
Amerika, Filipina, ya, ini di negara-negara Amerika Latin ya, misalnya Brazil, maka presiden itu memiliki kedudukan baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Ya. Nah itu di negara republik yang bersistemkan presidensial. Sedangkan di negara republik yang memiliki sistem pemerintahan parlementer, maka presiden tuh hanya sebagai kepala negara. Ya, presiden hanya sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahannya dipegang ya oleh prime minister ya, atau perdana menteri ya, atau perdana menteri. Seperti misalnya di Jerman, yaitu presidennya hanya sebagai kepala negara saja, kepala pemerintahnya kanselir ya, atau perdana menteri. Di Italia juga sama, presiden hanya sebagai kepala negara saja, kepala pemerintahnya perdana menteri. Kemudian di Singapura juga sama, presiden hanya sebagai kepala negara, ya, kepala pemerintahnya perdana menteri, dan sebagainya. Nah itu ya perbedaan kedudukan presiden di negara yang bersistem pemerintahan presidensial dengan presiden di sistem parlementer ya. Nah ini tadi yang saya jelaskan ya. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan atau kepala negara saja. Nah dalam sistem presidensial tadi dikatakan bahwa presiden itu berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ya. Nah karena presiden ini rangkap kedudukannya ya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, maka di dalam sistem di dalam negara republik yang bersistemkan presidensial itu tidak kentara ya, tidak terlalu tampak ya perbedaan antara tugas kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak terlalu tampak. Jadi ibaratnya ya kepala pemerintahan dengan kepala negara itu menyatu ya, menyatu di dalam negara bersistem presidensial. Ya, seperti misalnya di negara kita ya Indonesia, ya kita sulit membedakan ya kapan presiden itu. Ya walaupun bisa dibedakan ya, tapi dalam praktek itu jarang sekali di sengaja dipisah-pisah ya presiden sebagai kepala negara itu apa ya perbuatannya, presiden sebagai kepala pemerintahan itu apa perbuatannya, itu jarang sekali secara tegas dipisah. Jelas apapun yang dilakukan oleh presiden, nah itu adalah merupakan uh, kebijakan ya atau tindakan seorang presiden ya, baik itu sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan ya. Tapi kalaupun kita harus memisahkan, harus membedakan atau harus membedakan antara tugas kepala negara dengan kepala pemerintahan, ya itu ya tetap ya bisa saja, ya bisa saja kalau kita memang harus membedakannya antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Ya. Nah, presiden sebagai kepala negara itu ya, dikatakan bahwa presiden itu merupakan simbol, ya, simbol lambang kebanggaan dan martabat negara. Ya. Presiden sebagai kepala negara menjalani tugas-tugas seremonial seperti melantik pejabat negara, menerima duta besar negara lain, memimpin upacara-upacara kenegaraan, memberikan gelar penghargaan tanda jasa. Nah itu umumnya dikatakan sebagai tugas-tugas presiden sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara.
Cuman lagi-lagi ya, saya ulangi lagi, dalam negara yang bersistem presidensial itu tidak terlalu dipersoalkan atau tidak terlalu dibedakan antara presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan ya, karena itu sudah menyatu ya. Jadi apapun yang dilakukan presiden itu dilakukan oleh presiden ya, dengan tidak lagi merinci ini sebagai kepala negara ataukah sebagai kepala pemerintahan ya, itu kalau dalam sistem presidensial ya. Kemudian presiden sebagai kepala negara itu dia sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Panglima tertinggi angkatan perang. Kalau di Amerika Serikat itu presiden disebut dengan Commander in Chief. Nah, ini Commander in Chief. Ini bahasa yang digunakan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat ya. Presiden sebagai Commander in Chief ya. Atau bisa juga ya diistilahkan dengan Supreme Commander of the Armed Force. Ya, ini ya sama saja ya. Kemudian biasanya kepala negara itu dia menjadi panutan rakyat ya, menjadi panutan rakyat, memberikan himbauan-himbauan umum ya, kepada rakyatnya agar selalu damai, bekerja sama, gotong royong dan sebagainya ya. Ya, mungkin kalau dalam kondisi pandemi ini ya bisa kita ambil contoh, misalnya presiden selalu menghimbau untuk melakukan 3M ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah itu ya itu bisa dikatakan ya, kalau kita pun harus memisahkan antara presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yaitu kalau presiden pidato di televisi ya menghimbau untuk selalu jangan kendor ya, menerapkan 3M, itu dia sebagai kepala negara ya. Kadang-kadang juga kepala negara ini dia menjadi juru damai ya, apabila terjadi konflik dalam golongan-golongan yang ada di masyarakat ya. Seperti misalnya di negara-negara parlementer ya, di negara-negara yang bersistem parlementer, kalau terjadi konflik antara Perdana Menteri dengan parlemen, maka presiden itu menjadi juru damainya ya, yang menengahi. Nah itu ya sebagai kepala negara. Nah kemudian sebagai kepala pemerintahan, nah ini biasanya yang menjadi roda ya dalam pelaksanaan operasional pemerintahan sehari-hari ya. Ya jadi ini kalau presiden sebagai kepala pemerintahan ini tugasnya mengurusi urusan pemerintahan sehari-hari ya, di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, ya, budaya, dan sebagainya ya. Ya jadi kalau misalnya presiden itu sedang memantau pembangunan kilang minyak gitu ya, sedang memantau pembangunan jalan tol gitu ya, jembatan gitu, sedang memantau mengawasi pembangunan bandara gitu, sedang mengawasi pertanian gitu. Nah itu cenderung dia sebagai kepala pemerintahan ya. Atau misalnya sedang membagi-bagikan sertifikat tanah, nah itu merupakan tugas-tugas teknis daripada kepala pemerintahan ya. Kemudian presiden sebagai kepala pemerintahan dia membentuk kabinet-kabinet menteri-menteri ya, menteri-menteri. Kemudian presiden sebagai kepala pemerintahan itu bermitra dengan parlemen dalam membahas strategi pelaksanaan operasional pemerintahan. Nah ini kita bisa ambil contoh ya. Belum lama ini presiden itu melakukan pembahasan ya dengan parlemen terkait dengan
peleburan ya, ristek ristek peleburan Kementerian Ristek gitu ya, Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi nanti akan disatukan ya antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Riset dan Teknologi ya, menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya. Ristek, nah itu Presiden itu untuk meleburkan kedua kementerian itu dibahas ya, berkonsultasi dengan parlemen ya, dan kemudian parlemen di sini maksudnya DPR ya, dan kemudian kita tahu DPR itu menyetujui ya, penyatuan antara Mendikbud dengan Menristek. Nah itu hal seperti itu merupakan presiden dalam posisi sebagai kepala pemerintahan ya. Nah dengan demikian dapat kita lihat bahwa sebenarnya kepala pemerintahan inilah yang memiliki kekuasaan real ya, atau nyata, karena memang presiden itu sebagai kepala pemerintahan itu dia menangani urusan pemerintahan teknis ya, sehari-hari ya, teknis sehari-hari di berbagai bidang ya, ekonomi, budaya, sosial, politik ya, hukum dan sebagainya. Nah, sehingga dikatakan itu lebih real ya, kalau kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Beda dengan kepala negara itu yang lebih bersifat simbolik ya, simbolik atau seremoni ya, memimpin upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu negara, memberikan gelar, tanda jasa, penghargaan. Nah, itu tugas-tugas yang bersifat simbolik ya, atau seremoni, tidak terkait dengan teknis operasional pemerintahan sehari-hari ya. Nah, itu yang teknis-teknis begitu itu dimiliki oleh kepala pemerintahan. Nah, jadi kalau Presiden RI itu ya sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan ya berarti tugas-tugas Presiden RI itu double ya, baik itu yang berupa simbolik, seremonial maupun yang teknis sekaligus, yang operasional sekaligus. Nah ini tadi ya, jadi kalau kepala negara itu dia sebagai simbol negara ya, sebagai simbol negara nampak seolah-olah itu tidak memiliki kekuasaan yang real ya. Seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Nanti minggu depan kita lanjut lagi membahas materi yang lain ya, masih terkait dengan presiden, yaitu terkait dengan pembantu-pembantu presiden ya. Itu akan kita bahas pada kuliah yang selanjutnya ya. Untuk kuliah hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan ajukan di forum diskusi di e-learning ya, atau di kolom komentar YouTube ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.